Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu materi yang luar biasa mendalam. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngelakuin semacam refleksi bareng tentang kebiasaan spiritual kita sehari-hari. Kita akan ngebongkar satu konsep yang mungkin sering banget luput dari perhatian kita, tapi sebenarnya punya dampak yang masif banget buat hidup kita. Jadi siap-siap ya, karena materi ini bener-bener dirancang buat ngebuka mata kita soal gimana sih cara kita mengelola waktu yang kita punya di dunia ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau tanya satu hal yang simple banget. Pernah nggak sih kalian nunda ibadah cuma buat nyelesain urusan dunia? Kayak di dalam hati mikir, tanggung nih, meeting 5 menit lagi kelar. Atau nanti aja deh sholatnya, episode sinetronnya lagi seru-serunya. Jujur aja, ini tuh kemunafikan kecil yang lazim banget kita lakuin setiap hari. Pernah kepikiran nggak kenapa kita gampang banget ngeduluin hal-hal yang sifatnya sementara dan malah mengesampingkan yang abadi? Pertanyaan ini nih, yang bakal jadi fondasi buat seluruh obrolan kita hari ini. Oke, masuk ke bagian pertama, penyakit yang bernama tulul amal. Mari kita bedah apa sebenarnya ini. Coba deh kita jujur-jujuran. Kalau kita diajakin makan sate yang lagi viral, atau ditawarin liburan gratis, wah, pasti kita yang paling depan kan? Nomor satu pokoknya, nggak pakai ditunda. Tapi anehnya, pas kita diajak untuk sholat berjamaah atau beramal, tiba-tiba kita jadi lambat banget. Bilangnya, ntar asar aja deh. Atau nanti deh sedekahnya kalau udah sukses. Padahal, ciri orang yang benar-benar sehat dan bahagia secara spiritual itu adalah mereka yang antusias menyambut kebaikan. Nggak cuma antusias pas ngomongin dunia aja. Nah, penyakit inilah yang di dalam literatur agama disebut sebagai tulul amal, atau gampangnya, panjang angan-angan. Apa sih tulul amal itu? Intinya, ini tuh perasaan di dalam hati yang ngebisikin kalau kita masih punya waktu hidup yang sangat panjang di bumi. Ilusi kalau waktu kita masih banyak, inilah yang pelan-pelan nyedot abis semangat kita buat berbuat baik. Kita jadi terlalu santai, karena kita selalu ngerasa besok pasti masih ada. Lanjut ke bagian 2, ambisi sejati versus delusi. Ini penting banget buat kita bedain. Punya cita-cita di dunia itu sama sekali nggak dilarang kok, tapi kita harus tahu perbedaannya. Ambisi sejati itu adalah pas kalian punya target dan tindakan kalian benar-benar selaras sama target itu. Ada aksinya. Sebaliknya, delusi atau hayalan akibat penyakit tulul amal tadi itu kayak gini. Di kepalanya dia pengen banget hafal Al-Quran, pengen banget masuk surga. Tapi realitanya tiap hari kerjaannya cuma baca komik atau main HP. Mau sukses ujian besok, tapi pas disuruh belajar alasannya, nanti habis nonton TV, habis makan, rebahan bentar. Orang yang kena penyakit ini tuh pengen hasil akhirat yang besar, tapi nihil aksi. Nah, buat ngebuktiin betapa berharganya sebuah aksi nyata, walau cuma sekecil biji jagung, sumber kita nyeritain satu kisah yang bener-bener bikin merinding. Ini tentang seorang bapak satpam sederhana dengan gaji yang pas-pasan, tapi dia punya niat yang luar biasa kuat buat naik haji. Dia nggak cuma ngelamun, dia langsung jalan ke bank, buka tabungan haji dengan modal awal Rp500.000. Mertuanya sampai terharu lihat kesungguhannya dan ikut nyumbang belasan juta. Tragisnya, satpam ini meninggal dunia beberapa hari kemudian sebelum dia sempat berangkat. Tapi karena niat dan aksi nyatanya udah dieksekusi sekuat tenaga, dia udah dicatat dapat pahala haji yang mabrur sama Tuhan. Aksi nyata, sekecil apapun itu, benar-benar jadi kunci. Sekarang kita masuk ke bagian 3, realitas kematian yang tiba-tiba. Poin ini benar-benar ngebongkar asumsi paling fatal yang sering kita yakini, bahwa kita masih punya banyak waktu. Ada cerita tentang sepasang suami istri. Istrinya ini sakit parah, komplikasi ginjal. Sang suami yang sehat bugar, saking sayangnya ngajak istrinya liburan ke luar negeri buat nyenengin hatinya. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Suaminya yang seger bugar itu tiba-tiba batuk, masuk rumah sakit, dan malah meninggal duluan di sana. Sementara istrinya yang sakit parah justru masih hidup. Ini jadi bukti nyata kalau kematian itu nggak harus nunggu kita sakit tua dulu. Malaikat maut itu kerja pakai jadwalnya sendiri, bukan jadwal yang kita tebak-tebak. Dan karena pada akhirnya ada satu perjalanan mutlak yang nggak bakal bisa kita hindarin. Kita semua bakal ngelewatin fase berurutan ini, mulai dari sakaratul maut yang berat, proses dicabutnya nyawa, masuk ke gelapnya liang lahat, sampai akhirnya diinterogasi sama malaikat mungkar dan nakir. Perjalanan akhirat ini tuh rutenya super panjang. Dan sama kayak kalau kita mau keluar negeri, kita pasti butuh bekal kan? Nah, bekal itu ya amal perbuatan yang kita lakuin hari ini, detik ini juga, bukan nunggu besok. Terkait bekal itu, ada satu perumpamaan dari ulama besar Imam Syafi'i yang benar-benar nampar kita semua. Beliau bilang, orang yang mati tanpa bawa amal baik, kondisinya tuh ibarat lagi ada di tengah-tengah lautan samudra yang super luas, berombak kencang, tanpa kapal pelampung, dan tanpa makanan. Bayangin betapa ngerinya, tenggelam, napas ngap-ngapan, terus dihantam ombak dari kanan kiri tanpa henti.
Ini benar-benar pukulan keras buat kita supaya nyadar betapa horornya kalau kita sampai nggak punya persiapan spiritual sama sekali. Terus solusinya gimana? Di bagian 4 ini kita bahas soal memutarbalikkan kebiasaan menunda-nunda. Kuncinya tuh sesimpel ini. Kita harus ngeflip atau muter balik prioritas kita. Buat urusan duniawi, sikap kita harusnya tenang aja. Nggak usah kemerungsung atau takut kehabisan rezeki, bekerjalah seakan kalian bakal hidup selamanya. Kalau hari ini gagal dapat proyek, santai, besok masih ada hari. Tapi, buat urusan akhirat, sikap kita haruslah bergegas, seakan-akan besok pagi kita udah jadi mayat. Jangan pernah berani nunda niat baik, soalnya jujur aja, kita nggak pernah benar-benar tahu apa kita masih bisa napas nanti sore. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, tiket menuju akhirat. Coba deh, renungin pertanyaan ini bentar. Kalau tiket kereta atau pesawat kalian hangus, ya pastinya sekan, tapi ujung-ujungnya kalian masih bisa ngeluarin uang buat beli tiket baru. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau tiket sholat subuh kalian hangus karena kalian ketiduran atau asik nunda-nunda? Mau dibeli pakai apa? Ya, memang kita bisa ganti sholatnya nanti, tapi kualitas ibadah utama yang hilang di waktu spesifik itu nggak bisa dibeli pakai uang atau digantiin pakai apapun di dunia ini. Bayangin ya, seandainya mereka yang sekarang udah ada di dalam kubur, dikasih satu aja kesempatan buat hidup lagi, walau cuma sedetik, mereka sama sekali nggak bakal minta buat nonton TV, ngegame, atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Nggak akan. Mereka bakal nangis, memohon, memelas sama Tuhan, supaya dikasih waktu buat ngelakuin amal soleh, amal yang dulu sering banget mereka tunda-tunda pas masih hidup. Itulah penyesalan paling puncak pas waktu kita benar-benar udah habis. Jadi, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya cuma mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini buat direnungin. Kalau seandainya kalian diwafatkan saat ini juga, detik ini juga, dan kalian memohon untuk dikembalikan ke bumi bentar aja, perbuatan baik pertama apa yang bakal langsung kalian lakuin? Apa kalian mau buru-buru minta maaf sama orang tua, mau langsung sedekah, atau ngerjain sholat yang tadi sempat ditinggalin? Apapun jawaban yang muncul di kepala kalian sekarang, tolong banget jangan tunggu kematian datang. Lakuin itu sekarang juga. Oke, sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.